Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin, amma ba'd. Apa kabar anda sekalian? Ustadz harap kalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 2, subtema 2. Tentunya masih di pembahasan dongeng. Ini pembahasan terakhir ya. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya Ustadz akan sedikit membawakan cerita. Kali ini sedikit berbeda, karena ceritanya berupa dialog antar dua tokoh. Siang itu di sebuah padang rumput berkumpul puluhan sapi dan ratusan kambing. Mereka dikumpulkan karena sebentar lagi hari raya Idul Adha. Papan harga kambing dan sapi tertera di pinggir padang rumput. Seekor kambing dan seekor sapi terlibat sebuah pembicaraan seru. Setelah diterjemahkan ke bahasa manusia, beginilah kira-kira pembicaraan yang terjadi. "Bing, tolong menjauh." "Kenapa, Pi?" "Bau." "Kau tahu ya bau? Lihat kotoranmu yang besar itu." "Hahaha. Sorry Deming. BTW kamu tuh kenapa kita dikumpulkan di sini?" "Kurang tahu juga sih, tapi seingat waktu kecil orang tuaku juga pergi ke tempat seperti ini. Lalu sampai sekarang mereka tidak kembali." "Wah, kenapa bisa begitu?" "Mungkin sudah dibeli orang." "Mungkin saja sih, tapi kalau bisa memilih, kamu mau tetap tinggal di kandang atau diambil orang?" "Kalau saya terserah pemilik saya, mau tetap di kandang atau dijual. Saya menurut saja." "Mengapa tidak lari saja?" "Mau lari kemana? Kemanapun kita tetap saja akan dimanfaatkan oleh orang lain. Lebih baik tinggal dan menurut pada pemilik." "Kenapa, Ming?" "Bingung nih. Karena pemilikku lah yang merawatku dan menjagaku sampai sekarang. Jika akhirnya aku dijual atau mati sekalipun tidak masalah, daripada aku lari dan orang lain yang menikmati." Kamu pernah tidak protes tentang hidup kita yang ujungnya harus mati demi manusia? Apakah kita tidak bisa mati karena tua?" "Pernah aku berpikir seperti itu, tetapi tidak lama." "Mengapa?" "Karena aku menyadari bahwa kehadiranku di dunia ini adalah menyenangkan pemilikku. Jika aku harus mati demi yang lain bisa hidup, aku rela, karena untuk itulah aku ada. Bukankah banyak hal lain yang bisa dimakan manusia? Kalau semua tidak mau dimakan seperti yang kita lakukan, apa makanan manusia? Ingat, kita adalah binatang yang diciptakan untuk menjadi makanan mereka." "Oh, begitu ya, Ming. Aku akhirnya mengerti. Aku tidak akan mengeluh lagi jika aku harus berkorban demi manusia." "Siap." Oke, seperti itu ya ceritanya. Kenapa cerita kali ini Ustadz buat sebagai dialog seperti tadi? Karena pembahasan kita kali ini tidak akan jauh dari itu. Menemukan pesan dari fabel. Sudah pernah Ustadz singgung sebelumnya. Fabel itu apa? Kalian masih ingat? Kalau kalian menjawab fabel adalah cerita yang menceritakan tentang hewan, tentu jawaban kalian benar. Seperti contoh dongeng tadi, percakapan antara kambing dan sapi. Itu contoh cerita fabel yang disajikan dengan bentuk dialog. Cara menemukan pesan dari fabel. Menemukan pesan sebelumnya sudah pernah Ustadz singgung juga, meskipun bukan cerita fabel, tapi caranya sama dengan menjawab pertanyaan. Tapi cara menemukan pesan tidak cuma itu, ada juga dengan cara lain. Yang pertama, baca cerita tersebut.
Atau kalau kalian tidak mau membaca, cukup mendengarkan dan memperhatikan secara seksama. Seperti biasa Ustadz yang bercerita. Jadi kalian bisa perhatikan baik-baik. Atau jika kalian lebih suka membaca sendiri, itu lebih baik. Kalian bisa membaca sendiri dengan seksama. Maksudnya dengan seksama adalah kalian baca sampai mengerti isinya. Jangan baca cepet-cepetan nanti nggak tahu isinya apa. Kemudian cari isi pokok setiap paragraf. Kalian tahu paragraf itu apa? Kalau di sebuah cerita, kalau kalian ingat cerita kura-kura dan kambing, kura-kura dan rusa, di situ ada cerita yang berbentuk paragraf. Jadi ketika ada spasi awal di setiap cerita, itu disebut paragraf. Kalau di buku kalian, Ustadz berikan contoh ya. Pada cerita harimau dan kakek, di awal cerita pada zaman dahulu itu paragraf pertama. Ketika sudah sampai kasihan sekali anak harimau, itu sudah masuk paragraf kedua. Tahu kan bedanya? Itu yang masuk paragraf. Ada spasi di awal kalimat, itu paragraf. Kalau di cerita harimau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf. Kalian cari isi pokok setiap paragraf. Kemudian yang kedua, pahami isi pokok setiap paragraf tersebut. Jadi isi pokok paragraf ini berupa satu kalimat. Kalian harus paham betul-betul kalimat itu atau kejadian penting dari setiap cerita. Kemudian simpulkan amanat yang terdapat pada simpulan isi pokok paragraf tersebut. Seperti itu mencari amanat. Kalian bisa mencari amanat dengan cara kalian. Seperti kalau kalian merasa lebih mudah menjawab pertanyaan seperti yang Ustadz ajarkan kemarin, kalian bisa pakai yang itu. Tapi kalau kalian lebih mudah pakai cara yang ini, kalian juga boleh menggunakan cara yang ini. Kemudian menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Seharusnya kita harus melakukan praktek bermain peran. Tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, tentu kita tidak bisa melaksanakannya. Jadi kenapa di cerita kali ini Ustadz buat dialog? Jadi untuk memudahkan ketika kalian nantinya bermain peran. Tadi kan cuma ada 2 tokoh antara kambing dan sapi. Ketika kalian bermain peran, kalau kalian bermain peran, ketika ada kata yang di awal itu kambing berbicara apa, itu kalian baca. Tapi kata kambingnya nggak usah dibaca. Seperti yang Ustadz ceritakan tadi, tidak perlu dibaca. Dan beberapa kata yang dalam kurung seperti kata penasaran itu tidak boleh dibaca. Cukup kalian mengekspresikan mimik muka. Bagaimana sih kalau kalian penasaran? Mukanya gimana kalau penasaran? Seperti itu. Memahami isi dongeng dapat untuk kita untuk memperagakan dongeng. Untuk mempermudah memperagakan, langkah pertamanya catatlah unsur-unsur yang ada dalam dongeng. Unsur-unsur dalam dongeng tentu sudah pernah Ustadz jelaskan sebelumnya. Ada tema, alur, tokoh, watak atau penokohan, dan latar. Pahami tema, alur, dan penokohan. Ini yang harus dititik beratkan. Pahami temanya apa, alurnya maju mundur atau maju mundur.
dan penokohannya, watak dari setiap tokohnya itu apa. Ada yang baik, ada yang jahat. Kalau kalian bermain peran, kalian harus bisa mendalami penokohan ini. Ketika kalian berperan sebagai tokoh yang antagonis atau yang jahat, kalian juga harus memperagakan seperti orang jahat. Seperti itu namanya kalau bermain peran. Kemudian berlatihlah hingga kalian dapat memeragakan dongeng dengan baik. Seperti ini, kalau kalian ingin bisa maksimal, kalian juga harus sering berlatih. Tentunya kalau bermain peran tidak akan sehari langsung jadi, sehari langsung bisa. Tentu tidak. Kalian harus sering berlatih supaya kalian bisa memahami dengan baik. Dongeng yang diperagakan dengan baik akan mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Oke, seperti yang Ustadz jelaskan tadi, memperagakan dengan baik. Ketika kalian berperan sebagai orang baik, kalian juga harus jadi orang baik. Wajahnya nggak boleh keras, jadi mimik muka dan gerak badan itu mempengaruhi. Itulah kenapa harus kalian latihan sering. Menemukan pesan dari dongeng bergambar. Di video-video sebelumnya Ustadz sudah memberi contoh dongeng bergambar. Ayo ingat kembali dongeng yang merak dan bangau atau dongeng ulat Tufi dan Vintu. Kalian masih ingat tentang dua dongeng ini? Dongeng-dongeng itu tentunya dongeng yang didasari atas gambar seri. Gambar seri adalah gambar yang tersusun yang menceritakan dongeng tersebut. Tentu sudah pernah Ustadz jelaskan sebelumnya bagaimana cara menemukan pesannya. Ketika kalau ditampilkan gambarnya saja, tentu kalian sudah bisa membayangkan nanti kira-kira ceritanya seperti apa. Kalau kalian sudah bisa membayangkan, kalian bisa menceritakan sendiri bagaimana isi dongeng tersebut. Setelah kalian bisa menceritakan sendiri, tentulah kalian baru bisa mengambil pesan dari dongeng tersebut. Seperti itulah caranya. Ini pembahasan dongeng terakhir. Ustadz harap kalian paham tentang materi dongeng dari awal, jenis dongeng, unsur dongeng, watak, fabel, dan juga amanat atau pesan moral. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dengan baik. Dan terima kasih telah menyaksikan serta semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.